Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Berkati sebentar kami baca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kadang dalam hidup ini kita tidak hanya bisa melihat satu titik ya dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak peristiwa yang memang terjadi dalam hidup kita, itu sepertinya ya hidup kita itu gagal. Hidup kita itu tidak sesuai ya dengan apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Tetapi percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa perjalanan hidup kita ya sampai hari ini itu masih ada di dalam rancangan Tuhan ya. Percayakah kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, bahkan Tuhan juga peduli. Sekalipun gak mudah ya kita melihat dan menjalaninya. Nah, kalau kita memperhatikan perjalanan kisah Yusuf ya, dia seorang anak muda yang Tuhan berikan mimpi yang besar begitu ya. Bahkan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya itu heran, bingung, tapi juga kesal karena apa yang dimimpikan begitu itu sesuatu yang besar sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada upaya memang dari saudara-saudaranya untuk mengubur semua mimpi-mimpinya. Dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual kepada Ismail. Saudara-saudaranya berpikir bahwa itulah salah satu cara untuk menghancurkan mimpinya. Tetapi justru apa yang tidak baik itu yang Yusuf alami, justru itu adalah anak tangga yang memang harus dia lewati. Memang susah-susah dia di awal ya, penderitaan, dia dianiaya oleh saudaranya, mungkin juga sering dibully begitu ya, karena mimpi-mimpinya yang besar. Sampai suatu hari dia berkunjung ke saudaranya begitu ya, dia harus dibuang ke sumur dan dijual. Pikir saudaranya selesailah mimpi itu, tetapi justru di sanalah titik balik itu mulai terjadi ya. Bagaimana Yusuf yang dihancurkan mimpinya justru sedang dihantarkan untuk naik tangga mimpi yang lebih besar. Dan ini menjadi bagian dari perjalanan yang sedang Tuhan kerjakan. Kadang ada orang-orang memang mereka-rekakan yang jahat di dalam hidup kita, sesuatu yang tidak baik.
Tetapi justru di sanalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada di antara kita ya, sepertinya kita sedang berada di titik yang tidak baik, kurang baik ya. Ingat, ini menjadi satu proses dalam hidup kita. Pilihannya menyerah, begitu ya, melanjutkan tidur, atau bangun mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah kita mimpikan. Ada satu goals yang harus kita capai, begitu ya. Tapi kalau kita mau berhenti di pergumulan yang hari ini sedang kita hadapi, begitu ya, menyerah, begitu, selesai. Tapi kalau kita mau memakai apa yang terjadi dalam hidup kita, peristiwa demi peristiwa ini menjadi batu loncatan, menjadi bagian pembentukan kita akan melihat bagaimana Yusuf ya bisa melewati. Nah, salah satu kunci keberhasilan Yusuf adalah Tuhan menyertai hidupnya. Sehingga apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil ya. Di Ismail dijual dia ya, kemudian sampai di Potifar begitu. Dia dijual, bahkan sampai dia tuh nggak perlu memusingkan yang lainnya. Hanya ya paling untuk makanannya aja yang dia mau makan. Yang lain-lain semuanya sudah diurus sama si Yusuf. Nah, ketika seseorang yang disertai Tuhan, saya percaya apapun yang dikerjakannya pasti Tuhan buat berhasil. Meskipun dia harus mengalami berbagai rintangan ya saudara. Bukan berarti kalau titik keberhasilan seseorang itu tanpa rintangan. Pasti ada rintangannya. Tapi rintangan itu tidak membuat kita menjadi menyerah. Tapi justru ini menjadi satu sumber kekuatan yang dia dapat dari Tuhan untuk melatih dan membentuk dirinya. Jadi jika ada di antara kita yang hari-hari ini ya sedang dibentuk oleh Tuhan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan menyerah. Hadapi dan percayalah Tuhan beserta dengan kita. Dan ketika Tuhan beserta dengan kita, saya yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan Tuhan bisa buat berhasil. Nah, tentunya yang kita kerjakan juga sesuai ya dengan kehendaknya Tuhan. Bukan hanya misi ambisi pribadi kita, tetapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kita melihat pada waktu selanjutnya, Yusuf menjadi orang yang berkuasa, orang yang dipercayakan menjadi pemimpin, ya, mangku bumi, seorang yang penting di zaman itu, yang sampai akhirnya membawa keluarga dan saudaranya, dan mimpinya itu pun terwujud. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara kita hari ini sedang mengalami berbagai masalah pergumulan, coba lihat rencana Tuhan. Firman Tuhan ingatkan, aku merancangkan rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi tetap jalani, nikmati dan syukuri. Dan percayalah Tuhan Allah yang beserta dengan kita, Tuhan Allah yang menyertai kita akan membuat apapun yang kita kerjakan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami belajar dari firman-Mu, bagaimana Engkau terus berkarya di dalam hidup kami. Engkau merancangkan rancangan yang baik dalam hidup kami, baik keluarga kami, pekerjaan kami, maupun kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang hari ini Engkau berikan. Ajar kami bisa menikmati, mensyukuri, dan bisa menjalaninya dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami selanjutnya. Tolong mampukan kami melihat setiap kebaikan-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.